dari sore hingga malam, itu mulai daya tarik bagi wisatawan indak lalu di tempat lain lah. Datang ke pesisir lalu di pesisir menikmati sajian kuliner yang ada di pesisir. J, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yuan tabuzer yuan tagia budak saringnya di Port Bungo. Serpo biasa dun sana Port Bungo selalu menghadirkan hal positif untuk dun sana sadonya. Nah hari ko dun sana yang ngado di Pantai Salido. Iya tuh, Bu, Bapak. Pantai Salido. Pantai Salido dun sana, daerah pesisir selatan. Tapi kalau dun sana cari makanan banyak. Kami nak mendoa kini dun sana. Ndak lusa dan syukuran. Tapi yang sana berada di salah satu tampe anggota dari komunitas kuliner Komunitas wisata kuliner Pasisia. Nah, di Samo Ambok ini ada saya nama Bu Bunga, ketua dari komunitas. Kemudian ada Pak Kadis di Siko, Pak Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pak Adi Susilo. Adi di Siko. Terus ada Pak ibu-ibu yang halo Mak. Kok bintangnya Siko ke sana. Kini Wak tanya banyak ke beliau di Siko. Bahasi harus ada komunitas. Jadi kok komunitas kumpulan dari pengusaha-pengusaha kuliner berarti di pesisir selatan. Mungkin ke Bunga dulu. Bunga, bako bapikir ya untuk menjadikan itu sebuah komunitas. Kalau orang kini banyak yang bersaing kok mah. Apalagi sama-sama kuliner. Nyesera makanya tanah kuburan kakak dari orang surang nak supaya nak lakukan tidak. Kok kini di pesisir malah dibentuk bana serpa kok. Kira-kira serpa Bunga. Niko berawal dari adanya pelatihan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam satu payung. Dan setelah pelatihan adalah usulan dari anggota untuk membentuk komunitas. Ada kepengurusan dan kita bisa berkumpul setiap bulannya membahas hal-hal positif dan untuk kemajuan kuliner di pesisir selatan. Kini anggotanya ada berapa banyak? Lebih kurang 40 usaha kuliner kafe, di rumah makan dan outlet makanan oleh-oleh. Nah, dari sampai pulau tuh berarti pasti lon sado yang terkumpul ya kan? Karena pesisir selatan tuh kan panjang tuh. Masih banyak. Berarti kalau nanti tinggal di pesisir yo gabung bisa Bunga? Insya Allah bisa. Oke, aku mau tanya lebih lanjut. Pak Kadis, ada hal menarik dari pesisir selatan dengan banyaknya usaha kuliner dan kebetulan pesisir selatan itu terkenal dengan tagline-nya sejuta pesona. Tentu jenis kuliner pun bisa berjuta-juta. Pengusahanya mungkin banyak juga. Pemerintah menanggapi ketika pemerintah mengadakan pelatihan, kemudian mereka bentuk, apakah memang itu salah satu sasaran dari tujuan pemerintah? Salah satunya iya Kanda, karena begini, pandemi COVID kok lah membuat kawan-kawan kok berserak-serak. Iya. Pertama usahanya laris sebelum pandemi, dengan pandemi kok lah seluruhnya turun drastis, tidak ada aktivitas. Dan mereka memang dalam kondisi seperti itu, kecek Kanda tadi mungkin kalau tidak kita create dalam sebuah komunitas akan terjadi persaingan yang kemudian katakanlah dalam tanda petik tidak sehat. Dari situlah kami dengan kawan-kawan Bunga dan yang lain-lain kita coba gagas sebuah kegiatan untuk peningkatan kapasitas kuliner mereka supaya apa? Supaya setelah pandemi kuliner yang disajikan seperti sebelum pandemi akan ada perubahan. Karena segmentasi wisatawan pasti berbeda lah. Kalau dulu mungkin belum begitu dikedepankan yang namanya keamanan, keselamatan, kesehatan, varian daripada sajian kuliner belum begitu menonjol. Jadi kita coba tonjolkan. Kenapa? Karena kuliner salah satu penopang pariwisata di selatan. Sejuta pesona tadi, sebagian pesonanya ada di kuliner. Kita cek dari ujung ke ujung. Ada seafood, ada ayam, ada lokan, dan ada sajian kuliner yang lain. Merasa inisiatif daripada pemerintah ketika itu mengumpulkan kawan-kawan disambut baik oleh seluruh peserta pelatihan, dan alhamdulillah mereka bersepakat untuk bersatu karena hanya dengan bersatu kita bisa menghadapi pandemi yang memang menyulitkan daripada usaha kuliner selama itu. Kalau dipikir apa pentingnya sih bagi pemerintah untuk mengumpulkan atau memberikan perhatian pada pengusaha-pengusaha kuliner kok tanpa pemerintah mereka kamu nggak Pak mengalih jo Pak. Seberapa penting menurut Pak? Merasa sangat penting karena di samping usaha mereka itu bisa pertama dari sisi legalitas usaha mereka, kemudian dari sisi mensinkronkan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan CHSE di dalam usaha kuliner. Kemudian terpenting adalah bagaimana mereka bisa berkembang dengan banyaknya
hal-hal positif yang mungkin bisa kita diskusikan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan komunitas kawan-kawan kuliner. Itu sangat penting. Sangat penting. Nah, balik ke Bunga. Dengan artinya ada komunitas terbentuk, kemudian ada legalitas yang resmi, kemudian ada perhatian pemerintah. Sebetulnya harapan kawan-kawan di komunitas ke depan seperti apa lah perhatian pemerintah? Sekedar mainan atau bahas serpa kira-kira Bunga? Sebenarnya perhatian pemerintah memang tuh kami sangat mengharapkan. Cuman yang dari kita anggota komunitas sepertinya sekarang ini sedang berapi-api juga gitu. Sedang semangat-semangatnya ingin mempromosikan kuliner di pesisir selatan. Salah satu contoh, kita udah baru terbentuknya 17 Agustus 2021. Hari kemerdekaan RI. Hari kemerdekaan RI. Mantap. Jadi sudah beberapa kali kegiatan yang kita laksanakan. Nah, salah satunya podcast ini. Kemudian insya Allah nantinya akan banyak program-programnya. Salah satunya yang lagi kami rencanakan yaitu pasar kuliner digital. Pasar kuliner digital. Nah, itu menarik. Serpa apa kira-kira pasar kuliner digital kok? Dan sekali bara mau diadakan? Rencananya 1 kali dalam seminggu, setiap hari Kamis. Setiap mulai hari dari Kamis. sore sampai malam. Itu disediakan satu tempat atau ya artinya ada cek tampe ya, pasar kayak serupa pasar kuliner atau istilah orang Minang los lambuangnya lah gitu ya. Kita insya Allah akan kegiatannya di Taman Spora. Kenapa digital? Kenapa harus ada kata-kata digital? Nah, di era globalisasi sekarang ini, apalagi di saat pandemi, nah uang sangat riskan bisa menginfeksi virus gitu kan. Jadi kita sepakat dan kita juga digandeng oleh Bank Nagari nantinya untuk melakukan kegiatan digital tersebut menggunakan pembayaran digital yaitu KRIS. Oh, jadi urangku hanya melalui barcode saja lah kan? Barcode belanja. Tambah canggih di sana. Dan salah satu kabupaten di Sumatera Barat pesisir selatan mungkin itu bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain. Artinya mungkin di Tampe lain ada komunitas Pak, tapi mungkin kerjasama dengan pemerintah belum dibentuk sama mereka. Dan itu suatu terobosan yang luar biasa bagi pesisir selatan. Nah Pak, melihat sebetulnya apa yang menurut Pak sebagai orang pemerintah, kekurangan apa yang ada di kawan-kawan pengusaha kuliner yang ada di masa pandemi Covid kok, kekurangan dalam pengetahuan atau pengelolaan atau apa menurut Pak Mencelia? Kalau dari sisi di sisi pengetahuan, berasa mereka sudah sangat banyak pengetahuannya terkait dengan kuliner yang ada di pesisir ya. Cuman ke depan awak lebih menyajikan itu secara lebih kreatif. Terutama kuliner-kuliner spesifik yang khas pesisir selatan. Kita mungkin gini jarang bisa mencari samba-samba masa lalu yang mungkin dulu sempat jaya di masanya. Kini tidak bisa kita cari di etalase komunitas kuliner kok. Seperti misalkan dulu ada gulai ambacang, gulai pisang, dan gulai-gulai yang lain mungkin tidak bisa kita temukan sekarang. Nah, dengan kreativitas kawan-kawan kini yang mulai melakukan inovasi dalam sisi penyajian, higienitasnya dan lain-lain, mudah-mudahan ke depan kawan-kawan akan membentuk juga sebuah gerakan bagaimana komunitas kuliner lokal masa lampau itu bisa kita hidupkan kembali. Supaya itu menjadi ciri khas pesisir selatan, ciri khas kuliner pasisir tadi. Nah, ciri khas yang menjadi kuliner pasisir tentu akan menjadikan daya tarik dan daya pikat tersendiri bagi wisatawan yang tidak ada di tempat lain. Nah, itu mungkin yang perlu kita inovasikan dan kita kreasikan untuk masa-masa yang akan datang terhadap kawan-kawan komunitas kuliner yang ada kini kok. Nah, berarti ada semacam target dampingan dari pemerintah terhadap kawan-kawan di komunitas. Pertama itu mengembalikan makanan-makanan lama tempo dulu yang menjadi ikon nantinya ketika para wisatawan datang ke pesisir. Apalagi masuk ini pandemi Covid sangat terbatas, tidak bisa lo balai-balai serpo biasa dan tentu dengan apa tanggapan Pak dengan ada kegiatan sekali seminggu menggunakan digital tadi itu? Dukungan pemerintah seperti apa kawan-kawan? Itu kan inisiatif yang patut kita support dari pemerintah. Memang kawan-kawan komunitas kuliner sudah sampaikan kepada Pemda, terutama Dinas Pariwisata, untuk mendapatkan akses supaya mereka bisa menampilkan produk-produk mereka di tengah-tengah masyarakat secara lebih luas. Painan pesisir selatan adalah tujuan wisata yang memang tujuan wisata kok harus kita tingkatkan tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan, tapi dari sisi lama tinggal wisatawan di situ.
Nah, untuk menciptakan lamo tinggal wisatawan di Siko supaya semakin lamo, harus ada event-event yang kita adakan secara setiap malam itu. Mereka adakan dari sore hingga malam. Itu mulai daya tarik bagi wisatawan indak lalu di tempat lain. Datang ke pesisir, lalu di pesisir menikmati sajian kuliner yang ada di pesisir. Apalagi kita transaksinya sangat aman dari paparan COVID karena menggunakan digital. Nah, tentu itu menjadi suatu daya tarik bagi wisatawan karena Iko juga menjanjikan suatu transaksi yang relatif aman dan disupport oleh perbankan karena mereka juga menginginkan bagaimana transaksi kris itu bisa juga meluas di seluruh masyarakat pesisir selatan. Nah, itu yang akan kita adukan dalam minggu-minggu depan dan seterusnya. Nah, sana kebetulan Yong bersama Kepala Dinas Pariwisata, tentu kaitannya pasti dengan pariwisata pesisir selatan itu sangat banyak sekali. Untuk di daerah saja ada namanya Pantai Cerocok, Pulau Cingkua, Bukit Langkisau, banyak lain apa? Banyak lain. Nah, apakah ketika kawan-kawan membentuk sebuah komunitas kuliner, itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pariwisata? Aku rasa sangat penting karena aku yakin pasca pandemi COVID, salah satu tujuan wisata yang menjadi minat wisatawan adalah kuliner pasca pandemi. Karena kita tahu banyak hotel-hotel mungkin dalam kondisi kini turun omsetnya, dan banyak mungkin destinasi yang tidak sempat terawat ketika pandemi COVID dan dengan anggaran yang sangat terbatas yang dimiliki kawan-kawan pengelola destinasi. Dan aku yakin kuliner menjadi pilihan. Kuliner menjadi pilihan dimanapun. Bisa kita lihat ketika PPKM mulai turun saja levelnya, kita semua mencari kuliner. Kita haus dengan wisatawan, kita haus dengan berwisata, dan kita haus dengan kuliner. Makanya salah satu sektor penting yang harus kita perbaiki untuk menyikapi situasi itu adalah kuliner. Dengan cara apa? Dengan cara sajian yang berbeda pada masa lalu. Kalau dulu belum ada inovasi dalam penyajian, alun dikedepankan bana higienitas dalam tata cara penyajian dan segala macam, dan tentu kini itu menjadi prioritas supaya mereka yakin kuliner pesisir selatan aman, sehat, dan tentunya nyaman bagi wisatawan. Nah, yang penting sebenarnya rasanya lama bana. Betul. Tapi ke masalah nyaman kok Pak, mau tapi ya, ada berapa waktu pernah wadang sempat viral, tapi ndak pesisi ada yang jale. Ketika wisatawan datang makan, kemudian ini merasa tapak kuat. Arah gue tangguang mahanya doh. Nah, pemerintah pesisir selatan untuk menertibkan masalah harga Pak? Itu sangat penting sangat penting untuk ada kepastian. Itu juga sudah kita sampaikan kepada pelaku usaha kuliner baik yang telah tergabung dalam komunitas ataupun yang belum. Bahwasanya harga itu penting. Karena kita tahu harga kok dipajang berarti ya? Harga kok penting dipajang. Karena kita tahu bahwa menurut agama kita, agama Islam, bahwasanya transaksi itu akan halalnya kalau ada akad. Harga lobster atau kepiting 250.000 misalnya. Ini halal kalau kita lah tahu berapa harganya. Tapi ketika lah kita makan, kita belum tahu harganya, aku rasa itu masih belum memenuhi kriteria pariwisata halal tadi. Nah, jadi oleh karena itu caranya supaya bertransaksi dengan akad yang jelas, pajanglah harga. Pajang harga per item daripada komoditi yang dan itu di pesisir selatan sudah diterapkan? Dan itu sudah kita terapkan. Oke. Nah, iko pengalaman untuk Dunsana Sadonyo kalau ingin pai berwisata ke pesisir selatan atau di masa jo tampeknya di sana. Kalau kami makan cak bertanya dulu, ndak usah lo malu sok-sok jadi orang-orang maraso banyak piti bana sana. Tanyo langsung bararago kok. Jadi sana pun tadi baca Pak Kadis tadi jadi halal nih di sana. Katiko transaksi akad ado terjadi. Bunga, katiko hanya baru ampe puluh berarti akan ada yang menyusul kok. Ada syarat nggak sih untuk masuk di sini? Ada. Apa saja kira-kira Bunga yang garis besar ya? Tahu kan tadang ajonan lain kok. Yang pertama sudah lengkap legalitas usaha, izin usahanya seperti NIB. Nah, kalau belum punya itu kita buatkan di komunitas. Kita bantu pengurusannya. Yang itu izin-izin yang terutama sekali. Kemudian kelengkapan data dan usahanya, dan ada sedikit administrasi iuran keanggotaan. Oke. Nah, itu kan ada. Jadi kebetulan di sana yang membuat podcast kok kebetulan dari komunitas kok ada maduan arisan. Berarti ada arisan setiap bulan. Nah, apa sih manfaat keuntungan kawan-kawan kau harus bergabung di Siko Bunga? Mengadak surang-surang saja gitu. Salah satu keuntungannya dia punya komunitas, apa sih untungan bagi mereka? Kok malah pada iuran bagi Bunga? Apa cerita? Salah satu keuntungan tuh yang pasti kita yang Salamoko surang-surang jalannya ini dalam pengurusan apa saja, baik itu pengurusan izin dan segala macam, awak lah bisa bersama-sama. Iya. Nah, untuk keuntungan lainnya
bantuan-bantuan yang ini yang dari kepemerintahan, insya Allah semuanya lewat komunitas jadi lancar gitu. Ya. Apakah memang Pak pemerintah hanya bisa memberikan bantuan pada komunitas, artinya tidak perorangan atau para usaha atau apa? Salah satu objek bantuan pemerintah itu kan biasanya komunitas. Komunitas. Dari komunitas yang terbentuk, kita secara pemerintah bisa lebih mudah mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuh dalam hal peningkatan kapasitas usaha mereka di bidang apa? Apakah di bidang sajian, apakah di bidang kreativitas, atau di bidang yang lain? Demikian juga narasumber, siapa yang mereka rekomendasikan yang bisa menjadi narasumber untuk mereka. Nah itu bisa kita akomodir. Artinya komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah semakin bisa intens dan kami bisa menampung apa yang mereka harapkan untuk diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan dalam pemerintah. Menurut itu salah satu tujuan. Dan yang pasti ketika kegiatan-kegiatan pemerintahan tentu pemerintah lebih melirik kepada komunitas yang jalan ya Pak ya. Seperti contoh misalkan beberapa waktu yang lalu kita ada permintaan untuk peningkatan kompetensi di Tampek lain dilakukan Provinsi Sumatera Barat. Kita berkoordinasi dengan komunitas. Ya kawan-kawan yang mungkin kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan asupan nutrisi berupa kompetensi pelatihan tadi dalam bentuk pelatihan. Dan mereka akan mendapatkan hal yang sama ketika nanti kita sudah berkoordinasi dengan komunitas sehingga bisa jelas mana yang lebih dulu, mana yang kemudian, dan bagaimana pula tanggung jawab mereka setelah dilatih untuk anggota komunitas. Intinya berarti kok sebetulnya sangat saling menguntungkan. Pertama komunitas bisa terbantu oleh pemerintah dan pemerintah pun bisa secara otomatis terbantu merealisasikan program-programnya lewat komunitas ya Pak. Kalau tak pisah-pisah payahnya Pak. Kamala dicari misalnya ada festival randang lokan tuh baca di sih. Kalau komunitas madok langsung ya Pak ya. Langsung. Betul. Nah, menjadi hal yang menarik dun sana ketika kita berada di pesisir selatan dan bagi Ambo sendiri iko hal yang baru pertama Ambo temukan ada komunitas kuliner dan mudah-mudahan iko menjadi suatu contoh bagi kabupaten kota lain. Nah, ketika komunitas ikut terbentuk, kemudian ada yang daftar, yang terlibat, yang ikut, tentu ada program jangka panjang, jangka pendek. Nah, kira-kira program jangka panjangnya serupa kira-kira Bunga ke depan. Keinginan dari kawan-kawan seperti apa jadinya? Yang pasti yang akan kita lakukan tari menari itu yang pasar kuliner digital tadi. Nah, kemudian yang berikutnya nanti insya Allah akan ada bazar kuliner. Nah, tentunya sehabis pandemi ini lah. Nah, kondisi pandemi yang membuat kawan-kawan terpuruk dari segala bidang pasti akan membuat terpuruk, termasuk usaha kuliner sendiri. Dengan adanya komunitas saat ini membantu kawan-kawan untuk bersatu menyamakan persepsi agar Iko bisa meningkatkan penjualan tersebut dan Iko lah dilakukan. Kira-kira perbandingannya di masa pandemi sebelum pandemi Bunga? Jauh gratis? Jauh gratis. Ya. Kini ada juga program yang lagi kami rancang, Bang. Yang ini Grab, yang apa? Street food yang pertama itu yang tadi kan. Yang kemudian kita ada buku menu bersama yang nantinya akan kita lempar ke dinas-dinas, ke bank-bank, instansi-instansi gitu kan, kerjasama nanti dengan ojek-ojek setempat dan kita sistemnya delivery order. Oh, jadi kalau pemerintah atau instansi tersebut ingin pasar makanan, acara rapi apapun langsung saja Lena. Ndak pania lo mencari-cari dan kadang-kadang kok terjadi lo yang ndak lama begitu kan. Cek lah ya lo ini keuntungan dek kami kan karena ini komunitas kita ada dilirik dari di sana sini gitu kan. Yang pertama Bank Nagari sudah menyediakan kita satu tempat untuk pojok kuliner di Bank Nagari. Nah, kemudian adanya kerjasama dengan Dinas Perikanan nantinya. Dinas Perikanan yang katanya siap berkolaborasi dengan kita dan insya Allah akan membantu kita untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang berhubungan dengan perikanan. Kan rata-rata rumah makan kawan-kawan ada yang kepala lauk, ada yang makanan olahan ikan. Ini kan banyak gitu yang bisa berhubungan dan dinas ini juga kita sudah kerjasama dengan dinas Koperinda, Diskoperinda. Jadi sebetulnya banyak instansi pemerintah yang bisa kerjasama dengan komunitas kayak Pak. Tidak hanya sebatas pariwisata, artinya banyak. Dan berarti peluang dari kawan-kawan yang ada di komunitas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pun semakin banyak. Semakin banyak. Ya. Dan
bagaimana tanggapan dari berapa instansi yang Bapak dengar, Pak? Tadi betul yang disampaikan Bunga tadi, Baso memang kini ada rencana pembangunan sentra IKM di kawasan wisata Curcok Painan oleh Dinas Perikanan. Itu anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, memang dalam posisi seperti ini, ketika komunitas sekolah terbentuk dan sebagian komunitas melakukan olahan hasil perikanan, nah kawan-kawan melakukan diskusi dengan Kadis Perikanan mendapatkan peluang. Nanti akan diberikan sekian buah space untuk kawan-kawan Iko yang karakteristik kuliner tadi perikanan. Silakan mereka untuk beraktivitas di IKM tadi dalam rangka menjual dan memproduksi daripada usaha mereka. Iko salah satunya. Kemudian tadi sudah disebutkan Baso kini sedang digagas kerjasama dengan Persatuan Ojek. Kawan-kawan kini sedang mendata ojek-ojek siapa saja yang bisa dijadikan untuk mengantarkan partner mitra. Kemudian juga bermitra dengan kawan-kawan yang paham tentang aplikasi digital. Dan kawan-kawanku sudah menyusun daftar menu dan daftar harga masing-masing. Sehingga mereka tidak ada persaingan. Dan seluruhnya terdampak. Tukang ojek yang kini sepi karena memang jaga jarak tadi. Ini mereka tidak perlu jaga jarak dengan membawa makanan kan. Ini pun dapat masukan dari pemasukan dari delivery order tadi. Tadi kok sudah di launching kemarin ya Bunga dan akan beroperasi mungkin dalam waktu dekat. Nah, itu salah satu buah daripada komunitas Bersatu tadi. Begitu. Jadi semakin menarik cerita kau di sana. Nah Bunga, kan kulinerku banyak kok pesertanya, anggotanya di dalam. Ada enggak yang punya usaha yang sama jenisnya? Banyak ya. Dan itu enggak ada masalah kan? Enggak masalah. Malah kita berbagi. Boleh sama menunya, tapi tesnya beda. Jadi ada persaingan positif. Berarti yang anggota komunitas harus memicu terus kemampuan mereka untuk menghadirkan rasa yang luar biasa tadi. Nah, ada tagline-nya dari komunitas wisata kuliner Pasisya apa? Salam Piti Masua. Itu menarik. Kenapa harus Salam Piti Masua? Nah, karena di dalam pikiran kita dengan adanya komunitas kok, insya Allah akan mendatangkan piti masuk yang banyak lah kok dapet. Jadi nggak bisa wak pungkiri dodon sana bahwa uang memang juga menentukan. Ada orang mengecan kebahagiaan itu nggak diukur dari materi atau uang. Tapi kenyataannya pada zaman kini nggak ada piti sana nganggo aja sana. Nah Pak, mungkin terakhir ada yang Pak sampaikan Pak. Mungkin terutama kepada kawan-kawan komunitas kuliner Pasisya. Pertama tadi memang kita sepakat hindari persaingan yang tidak sehat karena kami yakin tujuan daripada kita membentuk komunitasku adalah untuk bersatu, untuk bersama saling memberikan masukan dan saling maju bersama-sama. Itu pertama. Kemudian untuk kawan-kawan yang berada di luar komunitas yang mungkin merasa tertarik ingin bergabung, sangat terbuka lebar pintu dari ketua kita Bunga sepanjang memang syarat dan ketentuan berlaku karena di situ juga ada kode etik dari kawan-kawan untuk menghindari hal-hal mungkin yang berdampak mungkin kurang baik untuk usaha kita bersama. Jadi jangan cemas, jangan ragu, bisa masuk sepanjang memang kita mengikuti aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh ketua komunitas kita dan seluruh anggota. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup Pak Adoce, Iko kanlah terbentuk di Pasisya 17 Agustus Patang. Buya Maheldi lah sampai kemarin alun Pak. Untuk basato bagabuannya kawan-kawan. Alun lah. Datang Ambo yakin Pak Gubernur Buya Maheldi ataupun Pak Wakil Gubernur Pak Audi akan datang ketika nanti beliau mencari hasil daripada podcastnya. Buya, lah dapat pesan langsung di Pak Kadis Buya untuk datang ke Pasisya disiapkan tentu hidangan luar biasa. Sebab waktu podcast Buya amu bertanya bako gapo Buya kini. Kalau kelebihannya kalau datang ke masyarakat. Wah makan taruh cek beliau lah. Insya Allah kami siap menanti. Lah Buya dan Pak Audi Wakil Gubernur pun ditunggu di Pesisir Selatan minimal untuk hadir memotivasi kawan-kawan di Siko dan tentunya suatu kebanggaan bagi Pesisir Selatan lah terbentuknya sebuah komunitas komunitas wisata kuliner Pasisya dan itu mudah-mudahan Pasisya semakin maju dan semakin berjuta-juta pesonanya terbarkan. Sebentar dah. Iya Pak. Ambo sebelum udah mengakhiri podcast kita kok, Ambo berharap bisa ketua Bunga, ketua gitu untuk menjelaskan cek kemenuan. Ayo, Ambo nio mereview kira-kira satu persatu supaya kawan-kawan kita tahu yang di luar sana. Sana kalau dun sana kemarin Ambo tadi bingung ke makanan dulu sebab tadi Ambo diperbolehkan untuk mencicipi sadonya. Ambil apa tadi?
dan menjadi daya tarik tersendiri di Sikodun sana adalah apa? Kalau Ambo kebetulan penyuka ikan sana. Aduh kapal ikan. Ambo tanya tadi kok kapal ikan hiu kok cek, ikan paus kok cek. Di kadang sana, rupa ikan karang sana. Dan sangat variatif ketika di sana Siko. Artinya tentu ke depan Bunga, ke depan tentu kau dapat kan ada medianya atau websitenya ya sehingga orang bisa akses kan Pak. Peningkatan seperti itu bantu penting dan itu kaderintis. Instagram kita sudah punya. Sudah punya. Itu sudah punya, udah ada pengikutnya 1.000 lebih. Sudah 1.000 lebih. Sejak dibentuk. Baru sejak dibentuk. Saya dibentuk. Nama IG-nya apa? Komunitas Kuliner Pasisya. Lah sana follow lah komunitas kuliner wisata kuliner Pasisya. Kalau IG-nya komunitas komunitas kuliner Pasisya. Komunitas kuliner Pasisya itu IG sana tolong di follow. Jadi dun sana ada bingung-bingung oleh do ketika ke Pasisya nih makan apa bisa langsung di sana. Adminnya langsung berarti sama ada anggota kan? komunitas. Nah, ampun yo. Kamu coba langsung kon. Harus. Tunggu lo. Nan sana mau bingung sana. Dek saking lamanya. Apa kadis lah mencoba dulu. Nama. Kini review deh gini ketua. Ketua lah namanya ketua. Ayo. Iku apa pula namanya? Jadi, iku ada di Siko. Ada mie. Ada bakso, ada sosis, ada nugget, full di Siko komplit. Iko kok namanya. Apa kau Bunga? Mie petir, pedas tanpa khawatir. Mie petir, pedas tanpa khawatir. Jadi paden aja. Enggak kasih paru deh. Kalau kok aku Bunga? Sama itu menu dari mie petir. Iko ada ayam. Jadi pecel ayam mie petir. Pecel ayam mie petir. Pecel ayam mie petir. Ya. Kali kok ndak talu ambo di sana. Artinya ndak talunya sana ndak bisa mau ilaan kali kok dah. Iko dendeng batoko lado hijau kok Bu. Ini dia. Nih rumah makan Sayo punya. Rumah dendeng batoko, rumah makan Sayo. Kebetulan suka ada kopi loh. Tuh Iyo kopi itu. Iyo kopi sana. Jadi kok Iyo Sabana kopi kan? Samu jiko kok? Iyo kopi. Nah, sana kalau kok brownies San Alida kok namanya. Brownies panggang rasa kukus. Rasa kukus. Kok si Bunga punya sana. Randang tadi banyak sih mamanya randang tuh randang. Apa nama randangnya? Randang Tega. Aku randang lokan kok sana. Luar biasa. Kok yang dalam kemasannya? Dalam kemasannya. Kali kok aku? Mie Aceh. Mana Bunde. Mie Aceh, kemudian ada udang di Siko bagai, ada daging, ada talua. Mie Aceh Ujung Karang Cafe. Ini kita sekarang ini berada di Cafe Ujung Karang. Kok menu di Siko kok ya? Kok menu. Menu andalan. Kamu bisa makan tapi udangnya campaan. Sama alergi sana. Kemudian Iko ada mie Aceh. Ini mie Aceh. Acahe, mie Acahe. Dari Ananda Frozen. Dapur Ananda Frozen. Mie yang diolah sendiri, mie buatan sendiri. Mie yang diolah sendiri di sana. Tanpa MSG, tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Artinya Iko sangat sehat berarti kok. Mie brokoli itu, Bang. Mie brokoli. Mantap. Iko coba kok. Kok yang frozennya ya? Iko tahu tuna sana. Tahu tuna, jadi serba ikan. Serba ikan. Kemudian spaghetti. Ini teraga-teraga ala-ala Italia. Bisa kamari sana, nggak jauh-jauh aduh. Kepitingnya kos sekali. Ada kepiting bagai. NG Online Food. Kepiting saus pedas asam manis by NG Online Food. Mantap. Mau nernya. Ikonan luar biasa. Bako luar biasa sana, masalah yang suka sama kepala Iko sana. Kok di Pulau Cingkua ada Kapalo. Anyo di Pulau Cingkua. Jadi menyubara ke Pulau Cingkua. Basuh kok kayak. Mulai Kapalo Lawak Karang, rumah makan mandiri Pulau Cingkua. Jadi kepada kawan-kawan wisatawan yang datang ke Pulau Cingkua, tidak perlu membawa nasi dari luar. Ada kapal laut. Kapalo ikan sama nasero. Bisa bungkui kok Bu? Bisa. Iko sana Sari laut. Seafood sari laut. Sago. Oh di Sago. Iko ada kepiting. Kepiting apa mau kok Bu? Kepiting apa namanya? Saus tiram kah? Iko saus. Kepiting lada hitam. Kemudian ada ikan. Bawa saus tiram.
Ikan bawal sana, ikan penelama sana. Kepitingnya sekali. Aduh, kepiting asam pedas sana. Udang asam manis. Udang asam manis. Kudang sana. Atau Nah, boleh alergi udah udangnya makan. Baca dong kalau meniti aja saliro ah. Konyo sana. Wah. Dapur Lala, sambal geprek. Ayam geprek sana. Sambal petai. Sambal Bayu petai. sana. Nah lain mah? Kau lala aja tadi kan? Uni Oh, kacang. uni ibang mah tadi konya nak ada doh. Ayam toko lado hijau. Oh, kok ada ayam toko lado hijau kok? Dari mana tuh? Batang kape. Dari Batang Kafe. Ayam toko lado hijau pecel ayam kafe Unibang. Unibang. Di Batang Kapas. Di Batang Kape sana. Malai, nelayan? Masih ada? Ada lain? Kok iyo kopi adanya? Oh, Parakan Kak. paparakan spaghetti ya. Ini dia. Paparakan spaghetti. Siap. Nelayan? Ada? Kadisa? Masih ada? Masih ada? Ada masak lain. Sebenarnya banyak lah di sana. Bayangkan saja sampai puluh yang bergabung di sini dan ini alun sadonya di sana. Ambo sebenarnya tadi teraga kopi batigo tapi nak ada di bos di sana. Botangnya kambo sana. Punya orang sana. Nah baju topi itu sana. Nah, dun sana itu satu kebanggaan bagi Sumatera Barat sebenarnya. Pesisir Selatan lama mulai membentuk sebuah komunitas yang mudah-mudahan Iko bisa menunjang pariwisata dan tentunya perekonomian masyarakat pesisir selatan. Dan Iko harusnya dapat sambutan dari kita bersama, baik dari masyarakat, wisatawan maupun pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah pesisir selatan lah mulai melirik mereka dan mensupport mereka, mendukung mereka sepenuhnya. Karena keuntungan timbal balik tentu ada. Pertama dari pemerintah sendiri. Secara program mereka terbantu dengan adanya komunitas sehingga mereka pun bisa hanya menunjuk dari komunitas kami gitu lah Pak. Kemudian dari komunitas sendiri mereka tentu mendapatkan imbas dari program-program pemerintah terhadap pemajuan kepariwisataan di daerah pesisir selatan. Dan itu suatu apresiasi yang tinggi untuk masyarakat pesisir selatan. Jadi orang-orang pesisir selatan yang dirantau sinan tentunya harus bangga dengan perkembangan yang terjadi di pesisir selatan. Wak tunggulah bagaimana kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat bisa membuat terobosan-terobosan yang menarik serupa itu. Mungkin dari Bunga ada yang terakhir yang disampaikan? Ya rasanya tadi sudah cukup. Sudah cukup. Insya Allah kita selalu kompak seperti ini sampai nanti gitu. Amin. Dan insya Allah makin berkembang dan piti masuk makin banyak. Ya. Pak Kadis ada yang disampaikan? Cukup? Atau cukup ya? Lah, dun sana. Salam piti masuk. Wah, salam piti masuk dulu sana ya. Amu sabui dulu komunitas wisata kuliner Pasisia. Salam piti masuk. Lah sana. Lah sana. Cik 2 3. Lah bisa nak. Lah no lebih.